Ada sebuah hotel besar sekali di Jalan Magelang ya, yang dekatnya Indogrosiri. GM-nya itu, general manajernya itu, top manager di hotel besar itu dulu dia satpam. Masya Allah, Satpam. Ada lagi sebuah hotel yang sangat besar dan sangat hotel lama lah ya, hotel lama di Jogja ini, di kisaran Jalan Adi Sucipto lah ya. Itu manajer HRD-nya itu satpam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Madrasah Diniyah MTI Jakarta. Pada kali ini kami kedatangan tamu spesial yang bernama Pak Subandi, seperti itu nih Pak. Jadi Pak Subandi ini adalah warga cabang Melati, perwakilan Yogyakarta, yang beliau ini mempunyai beberapa sertifikat kepelatihan seperti itu Pak. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana Pak Subandi perjalanan karirnya seperti itu, dan katanya beliau itu karirnya itu dimulai setelah pensiun. Wah, ini kan sangat menarik sekali. Jadi walaupun sudah pensiun, beliau tetap berkarir seperti itu. Nah, sebelum kita masuk, mari kita sapa dulu Pak Subandi seperti itu. Assalamualaikum Pak Subandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah Pak, saya juga sehat seperti itu. Nah, mungkin nanti sebelum kita masuk di mungkin nanti Bapak menceritakan mawon untuk beberapa yang mungkin menarik dan mungkin akan kami tanyakan seperti itu. Nah, sebelum nanti diceritakan seperti itu, nanti saya akan memberikan dua pernyataan. Jadi dua pernyataan itu nanti Bapak Subandi konfirmasi apakah itu benar atau salah seperti itu. Jadi pernyataan yang pertama nih Pak, itu adalah Pak Subandi itu mempunyai beberapa sertifikat kepelatihan seperti itu Pak. Jadi tidak hanya satu, tapi ada beberapa seperti itu. Nah, itu yang pertama nih Pak. Untuk yang kedua, jadi karir Pak Subandi itu malah ada setelah pensiun seperti itu nih. Nah, itu adalah dua pernyataan yang akan saya sampaikan kepada Pak Subandi seperti itu. Nah, untuk yang pertama Pak, itu Bapak itu mempunyai beberapa sertifikat pelatihan seperti itu. Itu benar atau salah Pak? Iya, alhamdulillah betul. Jadi sertifikat pelatihan itu mulai dulu sebelum pensiun, karena dituntut oleh dinas. Ya, karena saya pensiunan dari sebuah BUMN dulu ya. Kita harus sertifikasi. Kalau teman-teman baru sekarang sertifikasi, saya sudah sejak dulu. Ya alhamdulillah ya, memang ada beberapa sertifikasi dan memang itu dipersyaratkan sampai ya alhamdulillah terpakai sampai setelah pensiun, untuk kegiatan setelah pensiun. Kalau boleh tahu Pak, itu sertifikatnya apa aja nih Pak? Mungkin kan ada beberapa nih Pak. Mungkin seperti itu. Monggo. Ada sertifikasi mengenai keinstrukturan ya. Keinstrukturan yang pertama itu. Terus akuntansi. Terus manajemen sumber daya manusia. Terus corporate culture. Ya. Dan ada beberapa lagi ya, termasuk sertifikasi. Kalau yang terakhir itu saya satpam ini. Masya Allah. Satpam paling tua kayaknya di Indonesia ini ya. Ya. Itu kalau yang mungkin beberapa sertifikat itu yang Bapak miliki seperti itu dulunya itu apa yang memotivasi Bapak untuk kayaknya banyak sekali seperti, dan apalagi dengan usia yang ngapunten Pak, pensiunnya tahun berapa nih Pak? Pensiun 2008. Jadi kan otomatis sudah hampir 12 tahun nih Pak pensiun secara dari BUMN seperti itu. Itu apa yang memotivasi Bapak masih mengumpulkan beberapa sertifikat kepelatihan seperti itu Pak? Iya, jadi seperti kita tahu bahwa baik fisik,
psikis maupun otak manusia itu kalau tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu yang pertama mubazir. Ada lagi yang lebih parah, itu bukan saja mubazir tetapi aus dimakan waktu gitu, jadi rusak gitu. Oleh karenanya perlu kita pelihara dengan mempergunakannya dalam setiap kesempatan untuk belajar, kemudian mengambil kesempatan untuk mengambil keterampilan gitulah ya, sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Kalau saya karena minat dan bakatnya di kependidikan, ya alhamdulillah saya ngambil beberapa di antaranya itu. Dan tadi itu kan Bapak bahas tentang sertifikat ataupun hasil dari pelatihan satpam itu dengan apa gitu Pak? Mungkin usia dengan seperti itu sebenarnya kan agak menarik Pak, dan tadi Bapak bilang juga mungkin satpam tertua di Indonesia seperti itu. Pribun Pak, ceritanya pribun itu? Ya, baik. Satpam itu seringkali disepelekan orang. Padahal satpam itu dilindungi oleh undang-undang, itu yang pertama. Dilindungi oleh undang-undang, dan adanya satpam itu karena sekarang ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Ya, jadi polisi dalam menyelenggarakan keamanan, ketertiban. Nah ini ya, maaf saya dulu ngelepek. Moga. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, tugas polisi itu yang pertama melihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua menegakkan hukum. Yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan ini, polisi tidak bisa kerja sendiri. Oleh karenanya itu maka dibantu oleh salah satunya adalah PAM Swakarsa namanya. PAM Swakarsa. Ya, PAM Swakarsa. Jadi itu ada PPNS, ada maksud saya polisi penyidik pegawai negeri sipil dan PAM Swakarsa itu dibantu serta polisi khusus nih. Itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Artinya ini satpam itu tidak hanya sekedar pelengkap, tapi dia dilindungi oleh undang-undang. Dia punya kewenangan kepolisian terbatas. Dia bisa memborgol, dia bisa mengamankan TKP, dia bisa mencari informasi, ya sebagian belum justisia. Nah, jadi oleh karenanya maka ini satpam itu betul-betul dibina dan dikukuhkan oleh polisi ya. Ada 3 tingkat satpam. Yang pertama satpam Gada Pratama. Jadi itu untuk yang pengamanan pelaksana pengamanan yang di lapangan itu ya. Itu Gada Pratama namanya. Yang kedua untuk tingkat supervisor. Nah, itu namanya Gada Madya. Ya. Nah, yang terakhir adalah pengelola. Nah, saya di Gada Utama. Jadi saya satpam, tapi Gada Utama gitu. Nah, itu untuk setiap jenjang ini ada pendidikan khusus, termasuk latihan menembak segala gitu. Seperti itu ya? Iya, itu ya. Paling tidak kita harus tahu sebagai satpam senpi, sajam, beberapa peledak, beberapa senjata tajam gitu Pak. Senjata tajam, senjata api, kemudian bagaimana prosedur perizinan, bagaimana cara mengawasi dan mengelola satpam yang ada. Sebab apalagi sekarang adanya penyempurnaan
pengelolaan satpam sampai pada seragam satpam sekarang sudah seperti seragam polisi. Jadi coklat. Biasanya kan yang di masyarakat putih itu biru putih biru ya. juga. Nah itu sekarang dengan adanya Perpol nomor 4 tahun 2020 dirubah menjadi seperti seragam polisi, bahkan nanti ke depan ada pangkatnya segala. Jadi berarti ada mungkin ada jenjang karirnya seperti itu. Iya, diharapkan begitu gitu. Ya soalnya kan ketika kita bicara tentang satpam itu kan bentuknya adalah hanya pengamanan gitu Pak. Dan berarti beberapa orang-orang yang melihat satpam itu mungkin ada di bank ataupun beberapa ada mungkin di kampus ataupun di beberapa gedung-gedung pemerintahan seperti itu. Betul. Tetapi kan secara garis besar ternyata di dalamnya itu ada beberapa bagian-bagian yang mungkin kita bisa pelajari seperti itu gitu Pak. Jadi nggak semua itu ada di lapangan seperti itu gitu Pak. Iya. Jadi satpam itu sesungguhnya merupakan salah satu profesi yang bisa ditekuni dan itu orang bisa berprestasi di situ. Bisa berprestasi ya. Oleh karenanya ada jenjang itu. Kemudian dia juga seperti disampaikan tadi memiliki kewenangan kepolisian walaupun kewenangan terbatas. Apa itu terbatasnya? Terbatasnya diantaranya karena tempat ya. Jadi saya sebagai satpam walaupun saya punya KTA nggak bisa ikut mengamankan di lapangan sana gitu. Saya bisnisnya di mana? Saya bisanya di tempat di mana saya ditugaskan dengan SK. Ada 3 syarat ya, agar seorang satpam dia bisa memfungsikan kewenangan kepolisian terbatas. Yang pertama memang dia harus sudah pendidikan tadi ya, Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama. Ya. Yang kedua, dia karena dia sudah pendidikan pasti mempunyai sertifikasi tadi ya. Jadi dia punya ijazah. Berdasarkan ijazah itulah dia akan diterbitkan kartu tanda anggotanya oleh kepolisian. Jadi dalam hal ini kalau untuk Gada Pratama dan Gada Madya itu dari Polda, sementara Gada Utama itu dari Mabes Polri itu kartu anggotanya ya. Nah, kemudian setelah itu dia harus mengantongi surat tugas bahwa dia ditugaskan di situ. Nah, dengan 3 syarat itulah dia memiliki fungsi kewenangan kepolisian terbatas. Jadi mempunyai kewenangan kepolisian terbatas gitu. Apa? Bisa tadi menjaga TKP, kemudian bisa. Nah, ini saya harus ngerpe dulu nih, mohon maaf ini ya. Moga-moga. Jadi dia menerima laporan, kemudian melakukan TPTKP namanya. TPTKP itu tindakan pertama tempat kejadian perkara, mengamankan bukti-bukti, kemudian menangani korban, kemudian menangani saksi, bahkan boleh memborgol, boleh dalam situasi-situasi tertentu. Berarti secara pelatihannya itu memang kan tadi ada disebutkan ada pengamanan lokasi TKP seperti itu, kemudian juga ada penanganan ketika ada yang sakit ataupun ada yang cedera, kemudian juga ada memborgol. Jadi berarti secara pelatihan itu selain phishing ya Pak, itu berarti ada pengetahuan tentang bagaimana mengobati atau pripun ya itu Pak? Nah, kalau mengobati mungkin tidak ya, tetapi bagaimana dia mengamankan TKP, membuat laporan, bagaimana cara memeriksa, menyusun laporan, kemudian melakukan patroli, serah terima, jaga, kemudian komunikasi Polri yang 86 itu kan ya. Nah, itu diajarkan, termasuk yaitu untuk walaupun sementara ini baru untuk Gada Madya yang berikut pelatihan menembak segala, terus damkar, mengenal bahan-bahan peledak, itu biasanya dari Brimob. Kemudian
manajemen pengamanan, pengenalan lingkungan itu semua dia. Bela diri Polri itu bukan untuk itu, jadi untuk pengamanan gitu ya. Itu kira-kira apa menyangkut masalah satpam ini, fokusnya di kesatpam ini. Soalnya ini sangat apa nih Pak, agak menarik dan memang agak berbeda dengan dalam arti secara mungkin Bapak sudah pensiun seperti itu, tetapi ada pelatihan satpam yang diikuti. Ketika kita bicara satpam itu kan di pikiran kita ataupun di mindset kita itu kan ada pelatihan fisik seperti itu, ada pelatihan yang mungkin berbaunya agak militer seperti itu, tapi Bapak masih mengikuti ketika sudah pensiun seperti itu kan yang agak menarik seperti itu menurut saya Pak. Ya alhamdulillah. Ya tentu kita mengambil porsi-porsi yang sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Seperti kalau latihan penembakan masih bisa ya, latihan menembak, kemudian mengenal bahan-bahan peledak, terus dan terutama kami kan di garda utama itu arahnya ke manajerialnya, manajemennya ya, mengawasi. Ada satu hal yang kenapa kami pengelola satpam ini baik diklat maupun outsourcing dituntut harus mempunyai sertifikasi garda utama, karena orang yang bisa memerintah satpam itu harus tahu bagaimana cara merintahnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Yang kedua harus ada kewenangan. Nah, kewenangan itu bisa didapat dengan sertifikasi tadi. Jadi saya ikut pelatihan, ikut pendidikan selama berhari-hari. Kemudian barulah kita dikukuhkan, setelah lulus dikukuhkan menjadi satpam garda utama dan diberikan kartu tanda anggota. Untuk pelatihannya itu dari apakah itu ada berarti dibuka secara umum dan itu yang menyelenggarakan berarti polisi ya Pak? Oke. Baik, terima kasih. Jadi diklat satpam itu bukan monopoli ya, itu tugas pokoknya dari polisi. Seperti itu sih. Ya, jadi polisi itu dalam melakukan pengamanan tadi dibantu oleh Pam Swakarsa. Nah, agar Pam Swakarsa itu satpam Swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat itu bisa berfungsi, maka dia harus dididik. Nah, polisi yang mendidik. Kemudian dikukuhkan. Setelah itu dia bina. Nah, itu baik secara fisik maupun secara manajerial itu sepenuhnya berada di kewenangan kepolisian. Berarti mungkin ada yang bertanya, mungkin yang pemirsa yang melihat podcast ini bertanya, sebenarnya diklat satpam itu yang menyelenggarakan siapa sih? Nah itu kan, jadi berarti memang yang menyelenggarakan adalah kepolisian seperti itu ya Pak? Ada dua. Ada dua malah. Ya, jadi yang menyelenggarakan pendidikan itu menurut Undang-Undang nomor 2 2004 tadi 2002 nggih. Ya, dan kemudian tentang prosedur pelatihan satpam. Yang pertama diselenggarakan oleh polisi melalui SPN, Sekolah Polisi Negara. Dan kemudian dibolehkan diselenggarakan oleh namanya BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Nah, kami adalah pengelola Badan Usaha Jasa Pengamanan yang dibina oleh Polri. BUJP itu diterbitkan izinnya oleh Mabes Polri. Dan ini juga membuka untuk mungkin nanti menjawab pernyataan yang kedua. Jadi yang pertama itu kan tadi Bapak mempunyai beberapa sertifikat kepelatihan termasuk satpam seperti itu. Yang ini yang kedua adalah BUJP seperti itu. Dan nah ini mungkin ini langsung masuk ya Pak untuk yang pernyataan kedua. Jadi karir Bapak di bidang ini tuh ada setelah pensiun seperti itu Pak, tentang BUJP seperti itu. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan BUJP itu seperti apa Pak? Secara mungkin kan masih belum orang-orang awam gitu Pak, itu kan belum tahu itu bukan Pak itu Pak, BUJP itu. Jadi tadi penyelenggaraan di kelas satpam itu bisa kepolisian dengan SPN-nya, dan kemudian boleh BUJP yang berizin, artinya ada surat izin operasional dari Mabes Polri. BUJP itu adalah sebuah badan yang berbentuk badan
harus perseroan terbatas ya. Kemudian itu mempunyai izin-izin. Ya, kemudian salah satunya itu harus punya izin operasional dari Mabes Polri. Nah, untuk itu kita kemudian mengajukan permohonan. Jadi setelah terbentuk perusahaan perseroan terbatas, mengajukan permohonan ke Polda untuk diberikan rekomendasi agar bisa mendapatkan izin operasional dari Mabes Polri untuk BUJP itu. Jadi berarti mungkin kasarannya udah berarti secara orang awam itu berarti itu udah lembaga untuk pelatihan gitu Pak, pelatihan satpam seperti itu gitu Pak. Ada dua. Yang pertama untuk diklat satpam. Diklat satpam. Yang kedua untuk outsourcing satpam. Outsourcing satpam. Seperti itu ya. Jadi ada dua izin itu ya. Jadi satu perusahaan bisa dua izin. Mungkin sebelum kita lebih lanjut membahas tentang BUJP itu tadi kan Bapak dibilang tahun 2008 gitu Pak pensiun seperti itu. Nah untuk pembukaan BUJP yang Bapak kelola ini itu kapan gitu Pak? Terima kasih. Ini saya itu tahun 2008 pensiun, kemudian 2010 kembali lagi saya bekerja di salah satu anak perusahaannya BUMN tadi, yaitu di bidang ketenagakerjaan outsourcing tadi ya. Nah kemudian setelah itu selesai tahun 2012 saya mendirikan perusahaan BUJP seperti itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. BUJP itu apakah secara garis besar hanya sebatas satpam atau bukan Pak itu? BUJP itu iya. Jadi ini khusus untuk jasa pengamanan. Jasa pengamanan. Badan usaha jasa pengamanan. Nah, tapi kalau outsourcing bisa yang lainnya. Jadi SIO untuk outsourcing satpam dan ada izin dari Disnaker untuk outsourcing tenaga yang lain. Tenaga yang lain itu mungkin bisa disebutkan Pak? Ya, itu ada supir, ada OB ya, office boy, ada cleaning service. Saya pernah juga dapat tenaga pengajar di salah satu itu di outsourcingkan kepada kami. Ya, tapi ya alhamdulillah. Terus ada lagi pernah dapat tenaga operator telepon. Ya, alhamdulillah. Berarti secara garis besar itu BUJP yang Bapak kelola itu kan pertama untuk satpam seperti itu. Kemudian BUJP untuk satpam. Kemudian juga setelah itu berkembang ke outsourcing yang selain di luar satpam. Ada driver, kemudian juga ada office boy, kemudian ada cleaning service dan lain-lain seperti itu. Itu berarti bertahap ya Pak atau langsung ada seperti itu Pak setelah bertahap. Itu ketika membangunnya itu pribon Pak itu yang dipikirkan itu adalah mungkin marketnya atau pribon Pak dulu itu. Jadi memang kita harus mencoba mencari akses ke pasar itu. Dan akses pasar itu sudah barang tentu tidak datang dengan sendirinya ya. Nah, itu apalagi di dalam era persaingan yang ketat seperti sekarang. Jadi kita harus berusaha untuk mencari tahu di mana pasar itu. Kemudian yang kedua, memang kita harus punya tenaga yang menangani itu. So kalau tidak, ya ini bukan kita saja yang perlu gitu, banyak orang yang perlu. Sehingga kita harus bersaing. Ada satu hal yang sekarang sangat menarik ya, kemudahan-kemudahan dalam hal marketing, yaitu dengan marketing online itu. Wah, luar biasa sekarang itu. Jadi ya yang paling penting kita bisa mengelolanya dan bisa menempatkan orang yang pas untuk hal itu, sehingga insya Allah kita bisa mendapatkan informasi-informasi dan bisa membangun jaringan yang cukup membantu. Ini kan kalau dilihat secara garis besar usahanya, berarti itu banyak usaha gitu Pak? Hitungannya usaha gitu, usaha
tapi bentuknya bukan menjual barang tapi menjual jasa pelatihan seperti itu. Jadi ketika bicara soal jasa itu kan, dan apalagi adanya pelatihan, berarti kan itu harus berkumpul dan lain-lain, Pak. Ketika ada pandemi seperti ini, pripun Pak itu, Pak? Untuk menyiasat, kan pandemi itu hampir 2 tahun ya, Pak. Betul. Hampir 1,5 tahun gitu. Berarti pripun itu, Pak? Memang ini salah satu kendala yang menjadi tantangan gitu. Dan bukan untuk kami saja tapi untuk kalangan namanya para pengusaha sama saja kan, sepertinya. Di antara satpam kami dan tenaga-tenaga outsourcing kami banyak yang dirumahkan juga. Nah, dan ini harus kami harus berusaha bertahan semaksimalnya ya. Kemudian demikian juga pelatihannya. Pelatihan terakhir yang kami lakukan kemarin tanggal 1 itu kami buka 1 Juli. Tanggal 3 ditutup lagi sampai nanti tanggal 20. Tapi ya itulah kita harus mengikuti kebijakan pemerintah. Kemudian ya kita juga ingin selamat lah ya, untuk kita menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga saudara-saudara dan menjaga sawah ladang yang kita kelola agar terus bisa berbagi dengan banyak orang, terus bisa berkembang dengan banyak orang. Itu saya rasa konsep-konsep yang harus kita kembangkan sehingga kita bisa bertahan. Berarti tadi Bapak bilang tanggal 1 kemarin membuka, tapi tanggal 3-nya itu disuruh stop seperti itu. Sampai tanggal 20 kan kebetulan di Jogja ini tanggal 3 sampai tanggal 20 itu ada PPKM seperti itu. Atau pembatasan secara makro seperti itu. Nah, kalau mungkin dilihat secara untuk mendaftar menjadi pelatihan itu nih Pak, ada satpam dan lain-lain itu dibuka setiap bulan atau bagaimana Pak secara konsepnya itu Pak? Iya. Jadi pembukaan satpam itu bisa kita lakukan setiap bulan. Setiap bulan. Tapi ya yang pertama kita kan juga seperti yang saya sampaikan tadi tidak sendirian ya, jadi banyak teman-teman yang lain yang juga mempunyai usaha yang sama, jadi kita berbagi. Yang kedua, memang ada saat-saat tertentu di mana orang mencari pekerjaan itu, tapi ada saat-saatnya pula dia mencari peluang yang lain gitu. Namun demikian saya sangat bersyukur di tempat kami hampir setiap bulan ada ini. Dalam kondisi normal tapi kalau dalam kondisi seperti ada pandemi ini ya semua itu tidak terkecuali termasuk kami agak tersendat juga. Berarti memang ketika pendaftaran ataupun yang mungkin yang melihat ini nggih Pak, dan mungkin ada minat untuk bergabung di lembaga Bapak yang ada pelatihan satpam dan beberapa tenaga outsourcing yang lain seperti itu, dibukanya itu setiap bulan sekali. Setiap bulan, dan sekarang kami sudah buka jalur marketing online melalui FB, melalui ada WA dan Instagram gitu ya, sehingga bisa langsung mendaftar. Kalau boleh tahu nama lembaganya apa nih Pak? PT Karya Multi Sejahtera. PT Karya Multi Sejahtera. Seperti itu. Nanti kami cantumkan di video untuk nanti mungkin kalaupun ada yang berminat bisa menghubungi kontak seperti itu. Oh iya. Tapi memang gini, mohon maaf ini ya. Ini cerita masa lalu barangkali ya. Jadi kami waktu itu suatu periode diberikan kepercayaan oleh Pemda untuk mendidik warga Sleman sebanyak 40 orang untuk menjadi satpam. Mohon maaf, saya tawarkan di lingkungan kita nggak ada yang respon. Padahal itu gratis dari pemerintah. Seperti itu ya Pak. Iya. Itu Tapi ya itu kembali lagi pada bahwa boleh jadi yang kita anggap sekarang bagus oleh orang lain tidak. Itu dan itu juga tergantung persepsi nih Pak. Dan berarti memang
kadang-kadang kita itu memandang wah satpam seperti itu kan driver ataupun apa padahal itu adalah ketika kita mempergunakan itu sebaik-baiknya itu mungkin menjadi suatu peluang bagus untuk kita bekerja dan lain seperti itu. Mungkin pandangan orang-orang itu tentang itu kurang bagus padahal secara tadi yang udah Bapak jelaskan ada jenjang karirnya, kemudian juga dilindungi secara undang-undang dan juga mungkin menjadi suatu mata pencaharian yang halal dan bagus seperti itu ya Pak. Ya, seperti itu mungkin. Dan kalau dilihat secara nih Pak, secara di masyarakat profesi-profesi seperti satpam ataupun driver ataupun cleaning service itu kan sesuatu yang tabu Pak. Dan artinya memang mungkin kurang dipandang masih dipandang sebelah mata seperti itu dan ataupun bukan menjadi sebuah jaminan karir yang bagus. Menurut Bapak itu seperti apa Pak? Seperti itu Pak. Dan kurang bergengsi. Kurang bergengsi seperti itu. Iya, itu suatu hal yang lumrah dan pernyataan yang sangat bagus itu. Izinkan saya tidak menjawab itu ya, tapi saya ingin cerita yang lain. Mudah-mudahan ada korelasinya dengan itu tadi. Manusia untuk merebut karir itu ada bermacam cara. Ada yang sejak sekolah dia membuat suatu perencanaan yang kuat, dibiayai, diusahakan sampai berhasil. Walaupun ada juga yang tidak berhasil. Ada juga yang jalannya aja, tapi karirnya bagus. Menyangkut masalah satpam, supir, OP, iya memang namanya mereka itu jabatan tenaga dasar gitu ya. Boleh jadi orang bisa melihatnya sesuatu yang sebelah mata atau tidak dipikirkan secara wah ini bergengsi seperti itu. Tapi mari kita cerita yang lain. Ada sebuah hotel besar sekali di Jalan Magelang ya, yang dekatnya Indogroseri. GM-nya itu, general manajernya itu, top manager di hotel besar itu dulu dia satpam. Masya Allah, satpam. Ada lagi sebuah hotel yang sangat besar dan sangat hotel lama lah ya, hotel lama di Jogja ini, di kisaran Jalan Adi Sucipto lah ya. Itu manajer HRD-nya itu satpam, dari satpam. Ada satu lagi teman saya, bahkan bisa disebut guru saya itu. Ya. Sekarang beliau ajun komisaris besar polisi di Polda. DIY. Beliau dulu satpam. Masya Allah. Jadi intinya apa? Boleh jadi ini kalau ini Allah berfirman, boleh jadi apa yang engkau tidak sukai malah bagus buat kamu, atau sebaliknya, yang engkau sukai boleh jadi tidak bagus buat kamu. Artinya apa? Karir itu ada yang atur, walaupun tetap kita harus berupaya keras. Tapi yang pasti rebutlah apa yang ada di depan kita, kemudian perbaiki dari hari ke hari sehingga kita mendapatkan yang terbaik di akhirnya. Saya rasa itu yang harus itu. Banyak ya karir-karir yang kemudian berujung dengan baik walaupun berawal dari tenaga dasar. Berarti memang secara pekerjaan ataupun profesi itu tidak boleh memandang rendah ataupun memandang itu tidak baik. Padahal ketika kita mengulik seperti itu ada banyak hal yang dipelajari dan itu bagus untuk mungkin pengetahuan kita, wawasan kita ataupun untuk karir kita. Betul. Dan apabila kita sungguh-sungguh, insya Allah akan ada jalan dan ada waktu untuk kita berkembang lebih bagus. Betul. Sepanjang ada kemauan terus berkembang dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Insya Allah itu akan menunjukkan jalan. Closing statement yang sangat menarik sekali dan sangat bermakna sekali ya untuk kita. Jadi mungkin itu. Terima kasih Pak Subandi untuk
share pengalamannya, share pengetahuan dan wawasannya seperti itu. Itu mungkin untuk mengakhiri wawancara pada malam hari ini seperti itu. Terima kasih yang sudah menyaksikan kami. Seperti itu, apabila ada salah-salah kata itu dari saya sebagai manusia biasa seperti itu. Mungkin kalau ada bendanya itu dari Allah seperti itu. Oke, mungkin saya akhiri untuk wawancara pada kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.